Perkenalkan, nama saya Laik Mardika dari kelas 12 tingkat 1. Di sini saya akan melakukan pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Pertama, persiapan untuk kendaraan biarkan dengan memakai APD. Kemudian memasang pelindung kendaraan atau fender cover. Pertama kita buka dulu tapnya. Selanjutnya adalah pengecekan alat. Ya boy. Pengecekan alat, multi starter siap, tang siap, kunci siap, filler kick siap, yang lain juga sudah siap. Dan adalah kalibrasi. Ini saya akan mengkalibrasi multimeter. Ini satu kali Kurang kepan. Ya coba tapi oh ya, ini gini. sudah nol. Selanjutnya adalah membaca buku manual atau workshop ya. Yang pertama adalah membaca spesifikasi tahanan primer coil. Untuk spesifikasi tahanan primer coil saat keadaan dingin di 1,3 sampai 2,09 ohm, saat panas 1,71 sampai 2,46 ohm. Kemudian adalah membaca buku wiring harness sistem pengapian yang berhubungan dengan ignition coil. Yang pertama adalah ini dari baterai ke fuse ke saklar, kemudian saklar ke coil naik ke distributor, setelah distributor ke spark plug. Selanjutnya saya akan melakukan servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama adalah melakukan pengecekan oli. Kuantitas berada di full, masih bagus. Kita ya. Untuk kualitas oli agak hitam kekuningan dan masih kental ya, jadi masih bagus. Selanjutnya adalah periksa celah katup. Ini sudah berada di top 4, jadi kita nyetelnya dari ini 8, 7, 6, dan 4. Untuk penyetelan katup kita menggunakan filler kick ya. Untuk ukurannya yang ini adalah 0,20 dan yang X adalah 0,30. Dan ini adalah yang X terlebih dahulu pakai 0,30 ya. Bagus, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu seret ya. Ini untuk yang in pakai 0,20, bagus, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu seret. Yang in lagi
bagus, tidak terlalu kencang, tidak terlalu seret. Kemudian ini yang X ya. Nah, ini bagus, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu seret. Kemudian kita akan melakukan pengecekan sel katup yang berada di top 1 ya. Nah, ini kita putar dulu. Nah, ini sudah di angka 0. Kita lihat ini 1, 2, 3, dan 5 ya. Oke, kita lakukan pengecekan dengan filler kick lagi. Yang pertama ini adalah katup X ya, katup X 0,30 ya, masih bagus, tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar ya. Dan ini yang in 0,20 ya, masih bagus, tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar. Ini yang in lagi, ini juga masih bagus, tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar. Ini yang X ya, masih bagus, ini tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar. Oke, jadi kesimpulannya klep tidak perlu di install ulang kembali. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan baterai. Pertama adalah memeriksa kotak baterai. Kotak baterai tidak ada keretakan dan tidak mengembung. Kotak baterai bagus. Volume baterai masih di atas lower level, di bawah upper level, di atas lower level masih bagus. Pemeriksaan vol baterai. Lalu kalau baterai permukaan tidak dan sedikit berlubang, kondisi buruk. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuannya. Tegangan baterai berada di 12,3 volt dan kemampuannya berada di warna kuning, masih bisa dipakai tapi kurang bagus. Selanjutnya adalah memeriksa berat jenis baterai. Kita akan durukkan dulu ini tutupnya. Memeriksa tutup baterai tersumbat, sel 1, sel 2 tersumbat, sel 3 tersumbat, sel 4 berlubang, sel 5 berlubang, sel 6 berlubang. Selanjutnya kita akan memeriksa berat jenis baterai. Sel 1,
berada di 1200 1225, warna putih, masih buruk, masih bagus, maksudnya Ditanggal. Ditanggal aja. sel 2 berada di 1275, masih bagus, warna hijau. Ini nek kalau ini sih dipateni ya rasanya. Sel 3 berada di 1250, Sama anjir. warna putih, masih bagus. Lagi enggak, kalau bisa lagi kan sih. Bisa lah. Orang sehat sel kembali. Sel map Aku mau berada di 1275, warna hijau, masih bagus. karena jadi kanal lagi. Sel 5 berada di 1300, warna hijau, masih bagus. Sel 6 berada di 1275, warna hijau, masih bagus. Ini aku mau kantin nih loh. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan tutup baterai. Selanjutnya kita akan membersihkan, saya akan membersihkan tutup baterai menggunakan air gas. Oke, sudah. Selanjutnya pemasangan kembali tutup baterai. Oke, pemeriksaan baterai sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan sistem pendingin. Yang pertama adalah ini. Nah, yang pertama adalah kondisi fan belt. Kondisi fan beltnya masih bagus, tidak ada retakan dan juga tidak putus-putus. Kemudian untuk tegangan fan belt kita akan menggunakan scale spring. Kita tarik di 20 kilo. Tegangan fan belt berada di 10 mm. Selanjutnya kita akan mengecek bagian radiator. Kemudian radiator kita akan mengecek terlebih dahulu kondisi airnya. Kondisi air radiator kotor dan kondisi buruk ya. Untuk reservoirnya ada sedikit air, berarti ya di tengah-tengah full dan low, kondisi buruk. Ini selanjutnya saya akan melakukan pengecekan tutup radiator. Pertama kita ambil terlebih dahulu tutupnya berapa menit.
Jadi kita akan melakukan pengecekan tetap radiator menggunakan radiator tester. Kue. Terus kita cari pangan lagi. Bisa dilihat langsung turun, berarti tutup radiator ada bocoran ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan radiator apakah bocor atau tidak. Ada bagian I. Turun, berarti ada kebocoran. Jadi saya akan mengecekkan sistem pengisian. Pertama kita cek di baterai terlebih dahulu. Ini menggunakan 50 ya, DCV 50 nih. Nah yang ini berada di 12 volt ya, 12 volt. Nah nanti ketika starter belum tahu ya. Oke. Dan dinyalakan. Nah ketika di starter berada di 14 volt, di pengisian masih bagus. Akan pengecekan sistem starter. Nanti kita ambil jumper terlebih dahulu, Kita kasih ke baterai plus. kemudian ke bodi starter, kita ambil kabel jumper lagi. Ini juga kasih ke baterai main ya, baterai main ke terminal C. Ini ke baterai plus. Salah lah. Ini pertama kita menguji plug-in terlebih dahulu. Ini di terminal 50. Kiri pinion keluar, jadi masih bagus. Dan sekarang adalah pengujian bolt-in. Untuk bolt-in ini masih di terminal 50. Sini kita tahan, kita cabut yang dari main ya, yang di terminal C ini cabut. Nah, kiri pinion tidak kembali, jadi masih bagus. Sekarang adalah pengujian tanpa beban. Untuk pengujian tanpa beban yang di main ini kita pindah ke plus ya. Terus kita kasih ke terminal 30. Untuk pengujian tanpa beban ini ke terminal 50 yang dari plus ya. Masih lancar. Untuk pengujian tanpa beban, pinion masih bisa memutar ya, jadi masih bagus. Untuk kesimpulannya, sistem starter masih bisa digunakan ya, dan bagus. Saya akan melakukan sistem pengujian, yaitu mengecekkan hubungan antar terminal regulator. Kita ambil terlebih dahulu. Untuk mengecekkannya kita menggunakan multitester. Untuk terminal regulator ada IG, F, N, B, L, dan E ya. Pertama kita mengecek IG dan F terlebih dahulu. Untuk IG dan F posisi bebas, spesifikasinya 0 ohm. Ketika direct masuk kira-kira adalah 11 ohm ya. Ini kita arahkan ke satu ya, kali satu.
Untuk iki warnanya hitam putih. Jadi di sini ya. Untuk yang F warnanya putih hitam. Posisi bebas berada di 0 ohm sesuai spesifikasi, dan ketika ditarik masuk jarum tidak bergerak, kayaknya ininya rusak. Selanjutnya adalah terminal L dan E. Untuk terminal L warnanya adalah putih merah. Dan untuk yang E warnanya adalah hitam putih ya. Untuk posisi bebasnya sesuai spesifikasi adalah ini di 0 ohm. Ketika ditarik masuk berada di angka 4, jadi masih bagus karena tidak melebihi spesifikasi. Oke, selanjutnya adalah terminal B dan E. Untuk terminal B warnanya adalah putih ya, warnanya putih ya. Yang E masih sama tadi, warnanya hitam. Spesifikasinya tak terbatas ya. Jadi ini sesuai spesifikasi, dan ketika ditarik masuk kira-kira 100 ohm. Ini berada di 4 ya, jadi masih bagus karena tidak melebihi spesifikasi. Selanjutnya adalah terminal B dan L. Untuk terminal B masih samanya tadi, warnanya putih. Untuk terminal L warnanya putih merah. Spesifikasinya sama, tak terbatas. Ketika ditarik masuk kira-kira adalah 23 ohm. Ketika ditarik masuk 0 ohm ya. Yang ini yang B dan L ketika ditarik masuk adalah 0 ohm. Ini sesuai spesifikasi. Jadi selanjutnya adalah terminal N dan E. Untuk terminal N dan E, ini N berwarna kuning. Untuk E berwarna hitam. Untuk N dan E spesifikasinya adalah tahanan kira-kira 23 ohm ya. Untuk terminal N dan E ini berada di 0,8 ohm. Jadi masih sesuai spesifikasi. Bagus ya. Untuk kesimpulannya, hubungan antara terminal regulator masih bagus semua. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem pengapian. Pertama adalah celah busi silinder. Untuk celah busi silinder spesifikasinya adalah 0,8 ini ya, 0,8. Oke, kita cek. Sebelum kita cek menggunakan filler kick, kita bersihkan terlebih dahulu. Ini busi silinder 1. Kita bersihkan menggunakan amplas halus. Ini busi yang nomor 2. Yang nomor 3. Ini yang nomor 4.
4. Oke, kita akan mengukur menyetel celahnya. Ini 0,8 ya. Nih, bisa dilihat ya. Ini bagus, tidak terlalu gesit dan tidak terlalu longgar. Kondisinya adalah di busi nomor 2. Ini juga bagus, tidak terlalu gesit dan tidak terlalu longgar, dan juga kondisi busi kering ya. Ini kering. Yang nomor 1 juga ini kering. Kita lanjutkan ke yang nomor 3. Ini juga bagus, tidak terlalu gesit dan tidak terlalu longgar. Kondisi busi ini kering, ini kering. Terus kita yang nomor 4 ini. Nah, yang nomor 4 ini juga bagus, tidak terlalu gesit dan tidak terlalu longgar. Untuk kondisinya busi kering. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Untuk kabel tegangan tinggi spesifikasinya adalah 25.000 ohm per kabelnya ya. Iya. Kita akan menggunakan multi tester. Pertama kita mau cek kabel busi nomor 1 terlebih dahulu. Nah, untuk multitasernya kita arahkan ke 1K ya, kali 1K ini. Dan untuk membacanya ini berada di sebelum angka 1 berarti 0,8. Jika dikali 1000 berarti di 800 ya. Selanjutnya adalah busi nomor 2. Kabel busi nomor 2 berada di 0,6. Itu jika dikali 1000 berarti di 600 ya. Selanjutnya adalah kabel busi nomor 3. Untuk kabel busi nomor 3 berada di 0,8. Jika dikali 1000 itu berarti 800 ya. Kabel busi nomor 4. Untuk kabel busi nomor 4 berada di angka 0,8 dikali 1000 jadi 800. Dan sekarang adalah yang terakhir ya. Ini adalah kabel coil. Untuk kabel coil berada di 2 ya. Dan berarti 2 dikali 1000 sama dengan 2000 ohm. Saya akan melakukan pengecekan coil ya. Ini tahanan primer coil. Untuk tahanan primer coil spesifikasinya adalah yang dingin 1,35 sampai 2,09 ohm. Sedangkan yang panas 1,1 sampai 2,46 ohm. Mana segmen di pantau Primer untuk tahanan coil primer adalah yang main plus ini ya. Kita pun menggunakan multitasker di kali 1K. codet pecicilan Terlihat tuh berada di 0,8 ya, 0,8 ohm. Dan untuk yang sekunder bisa terlihat ini spesifikasinya adalah yang dingin 8,5 sampai 14,5 ohm. Untuk yang panas
10,7 sampai 17,1 km ya. Kita lihat di 14 kaum ya. 14 kaum ini masih kondisi koil masih bagus. Kemudian adalah pengecekan kondisi distributor saf ya. Untuk kondisi distributor masih aman, ini gak ada keretakan dan sedikit karat ya. Kemudian adalah kondisi rotor. Untuk kondisi rotor tidak ada keretakan dan tidak ada bocoran juga. Ini masih mesinnya juga masih bagus. Kemudian adalah kondisi tutup distributor. Kondisi tutup distributor masih bagus, tidak ada keretakan dan kelecetan. Untuk selanjutnya adalah celah platina. Untuk celah platina adalah spesifikasinya 40 sampai 50 mili. Kita ini menggunakan 45 ya, 40-35 ini. Kondisi celah platina masih bagus ya, sesuai dengan spesifikasi. Kemudian adalah kondisi Gubernur Adventure ya. Gubernur Adventure adalah dengan cara ini ditahan bawah, ini putar secara jarum jam, ini masih kembali ya. Setelah diputar ini masih kembali, jadi masih bagus. Kemudian adalah kondisi vakum Adventure. Vakum Adventure masih bagus ya, dan kita coba apakah ada kebocoran atau tidak dengan cara kita tiup. Mas, tidak ada kebocoran, masih bagus. Jadi kesimpulannya, sistem pengapian masih bisa digunakan ya. Selanjutnya saya akan lanjut ke kopling. Pertama adalah kondisi kabel atau kawat kopling. Kondisi kabel atau kopling masih bagus ya, tidak ada yang buruk. Ini adalah jarak bebas pedal. Gunakan penggaris. Untuk jarak bebas pedal pertama berada di 16 cm ya. Posisi awal berada di 16 cm. Ketika ditekan pada jarak bebas berada di 13 cm, jadi turun 3 cm ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan balancing ya. Pertama kita pasang terlebih dahulu rodanya. Itu pasang pengunci satu. Lalu pengunci yang kedua. Nah, sudah kita nyalakan mesinnya. Yang pertama kita ukur yang A terlebih dahulu. Untuk yang A kita menggunakan ini, kita tarik sampai ini ya. Nah, ini yang sini, ini itu di 9,5. Kita tulis 9,5. Setelah itu yang B. Dan yang B kita menggunakan alat ini ya. Kalian ini wis tahu lagi balani. Nah, berarti ini berada di angka 5. Taruh sini terlebih dahulu. 5. Selanjutnya yang B. Ini diameternya 13.
tulis 13. Kalau sudah kita tutup. Tunggu sampai banyak berhenti sendiri. Nah, yang kiri berarti 65, yang kanan 173. Berarti tidak seimbang. Agar seimbang, kita kasih ini ya, timbul. Nih, yang seperti ini ke yang tidak seimbang ya. Sudah. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan akomodasi dasar ya. Maka untuk spesifikasinya itu 9 sampai 11. Kita coba ya. Silinder 1 berada di 12 lebih dikit. Stimulan jelek. Kemudian di silinder 2 menemui busi. Silinder 2 berada di 9,5. Kesimpulan masih bagus. Ada silinder 3. Silinder 3 di 13,5. Kesimpulan jelek. Di silinder 4. Silinder 4 berada di 10,5. Kesimpulan masih bagus. Di kesimpulannya kondisi tekanan. Ini saya akan melakukan analisis kendaraan, yaitu kondisi idle speed ya, menggunakan duel. Karena yang ini kita berikan ke coil main. Kemudian yang ini ke pasa ya, atau bodi. Oke, duel menunjukkan di angka ini 7 ya, 7 berhubung ini 4 silinder. Karena ini 4 silinder berarti dikali 2 berarti itu dikali 2 14 kali 100 jadi 1400. Kemudian untuk duelnya kita dorong ke atas. Duelnya berada di 25, duel berada di 25 derajat. Kemudian dikali 2 jadi 50 derajat. Selanjutnya saya akan memeriksa ignition timing ya, menggunakan timing lag. Oke. Pertama kita speedkan dulu yang plus ke baterai ya. Kemudian yang hitam ini yang main. Kemudian ini kabel busi nomor 1. Oke, kalau sudah ini kita tembakkan ke puli ya. Saat di puli itu ada garis-garis yang menentukan derajatnya itu ya. Nah, ini kita tembakkan ke sini. Daster ya. Sudah, ya begitulah cara menggunakan timing lag ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan analisis gas buang ya, menggunakan gas analisa. Pertama kita masukin dulu ke
yuk. Dan kita pencet emis. Kita tunggu sampai 20 detik. Jika sudah, langsung pencet hold print 2 kali ya. Nah, kalau sudah begini kita masukin angka plat nomornya itu ya, 9525. Ini untuk angkanya, kurs. Ini untuk menggeser zero. Jika sudah, kita pencet hold print. Nah, jika sudah hold print, itu akan keluar kertas seperti ini. Kita sobek. Nah, ini hasilnya.